menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar dari Ester pasal yang ke-6. Di Ester pasal yang ke-6 ini merupakan kisah bagaimana Mordekai dihormati raja, Mordekai mendapatkan promosi, mendapatkan anugerah berkat yang luar biasa. Bagaimana cerita Mordekai yang sebelumnya mungkin seolah-olah dia sudah melakukan hal yang penting untuk raja, tetapi tidak ada orang yang mengingatnya, tetapi tidak ada orang yang memberikan anugerah kepada jasa yang sudah dia lakukan untuk raja. Tetapi di pasal yang ke-6 ini kita melihat betapa Tuhan ternyata memberkati Mordekai pada waktu yang sangat tepat. Ingat baik-baik, kalau Anda baca di pasal sebelumnya, Haman sudah berencana untuk menyulakan Mordekai di tiang gantungan. Bahkan untuk itu, Haman sudah membuat tiang gantungan. Dan Haman datang pagi-pagi untuk menjumpai raja. Tujuannya adalah dia ingin memberitahukan rencana jahatnya itu untuk menyulakan Mordekai di tiang gantungan. Anda baca di dalam ayat yang keempat, maka bertanyalah raja, siapakah itu yang di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Ingat, waktu itu Mordekai sedang berada di ujung ancaman yang luar biasa. Semuanya sudah disetting Haman dengan sedemikian jahatnya, dan sejengkal lagi Mordekai bisa disulakan di tiang gantungan. Tetapi Anda lihat betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong anaknya, tidak pernah terlambat menolong umatnya. Haman datang pagi-pagi dengan rencana itu, tapi beberapa jam sebelumnya atau malam sebelumnya raja dibuat Tuhan tidak bisa tidur. Dan ketika raja dibuat tidak bisa tidur, inilah yang dilakukan raja. Maka raja memerintahkan supaya dibawakan kitab pencatatan sejarah dan minta dibacakan. Ketika dibacakan itulah raja tahu ada seorang yang bernama Mordekai yang telah menyelamatkan nyawanya dari usaha orang-orang jahat yang hendak membunuhnya. Maka bertanyalah raja kepada orang yang sudah menyelamatkannya itu, anugerah apa yang telah diberikan. Dan ternyata raja mendapati belum diberikan apa-apa kepada Mordekai. Anda bisa melihat di sini, kenapa dulu ketika Mordekai menyelamatkan baginda raja, tidak langsung Tuhan memberkati Mordekai saat itu juga. Ternyata planning Tuhan indah, Tuhan menyimpan berkat itu pada waktu yang tepat. Kapan? Jelas pada saat ayat yang kedua dari pasal ini disampaikan. Ternyata Tuhan menyiapkan berkat buat Mordekai di waktu yang sangat tepat. Haman bermaksud menyulakan, tapi di momen yang sama baginda justru bermaksud memberikan anugerah kepada Mordekai. Dan yang menarik adalah Anda amati urutan peristiwa ini. Ketika Haman datang, raja langsung bertanya kepada Haman. Pertanyaannya seperti ini. Ayat yang ke-6. Apakah yang harus dilakukan pada orang yang raja berkenan menghormatinya? Menariknya, Haman berpikir bahwa itu ditujukan buat dia. Alkitab katakan, kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada kepadaku. Haman berpikir raja bertanya, anugerah berkat seperti apa yang harus aku berikan kepada orang yang aku hormati dan aku berkenan kepadanya. Haman dengan kegeeran berpikir untuk dirinya, maka dia melakukan yang disebut dengan aji mumpung. Dia berkata seperti ini mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan, hendaklah dia naik kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, diberikan mahkota kerajaan di kepalanya, lalu kemudian diarak keliling sehingga rakyat tahu bahwa raja berkenan menghormatinya. Haman berpikir dialah yang nanti akan mengenakan pakaian kebesaran, mengenakan mahkota kerajaan, naik kuda dan diarak keliling. Alangkah kagetnya,
bukan untuk dia, tapi untuk Mordekai. Hebatnya lagi, Mordekai sedang tidur ketika pembicaraan itu terjadi. Anugerah Tuhan justru dinyatakan kepada Mordekai pada saat dia tidur. Maka kita belajar dari hal ini. Yang pertama seperti ini. Manusia boleh merancangkan hal yang buruk, tetapi Tuhan kita selalu merancangkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Orang boleh mereka-rekakan yang buruk, tetapi Allah kita bahkan bisa menggunakan hal buruk itu untuk mendatangkan kebaikan. Pikirkan Yusuf. Saudara-saudaranya mereka-rekakan hal yang buruk tentang dia, menjualnya, menjadikannya budak. Tetapi siapa sangka, semakin dekatlah Yusuf dengan mimpinya, Yusuf pun diangkat, dipromosikan menjadi orang penting di kerajaan. Sehingga ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf berkata seperti ini, engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah justru memakainya dengan sebuah maksud, yaitu untuk memelihara sebuah kehidupan bangsa. Artinya bahwa Yusuf tahu dia berada di Mesir, dijual oleh saudara-saudaranya. Rupanya Tuhan punya rencana bahwa dialah yang akan memberkati dan memelihara keluarganya. Apa yang Anda alami hari ini, orang bermaksud buruk, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Allah bisa pakai rencana kejahatan itu, reka-rekaan jahat itu, justru untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan hal yang kedua yang saya ingin bagikan kepada Anda, bahwa Tuhan bisa memberkati kita justru pada waktu kita tidur. Mordekai tidur dan dia tidak tahu, tapi rupanya Raja sedang menyiapkan berkat yang luar biasa buat dia. Maka benar apa kata Alkitab, Tuhan memberikan roti kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya bahwa berkat itu sesungguhnya datang daripada Tuhan sendiri. Lakukan bagian kita, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Jadilah umat yang berkenan kepada Tuhan, maka kita dilindunginya. Dan yang kedua, promosi, berkat, dan roti yang luar biasa itu akan diberikan kepada kita pada waktunya. Tuhan memberkati.